Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Saida Rahayu dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sains. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah salah satu bagian penting dalam filsafat yang membahas atau mempersalahkan hakikat-hakikat semua yang ada, baik abstrak maupun real. Hakikat real dapat didekati dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama yaitu kuantitatif, dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, yaitu satu atau banyak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu seperti daun. Apakah daun itu memiliki warna hijau? Jenis-jenis ontologi. Jenis-jenis ontologi sains ada 3. Yang pertama, sains kealaman, terdiri dari fisika, kimia, ilmu bumi, ilmu hayati. Yang kedua, sains sosial, terdiri dari sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, humaniora, terdiri dari seni, hukum, filsafat, dan agama. Dan pembahasan yang kedua yaitu epistemologi sains. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan epistemologi berpusat pada 4 bidang, yaitu 1. Analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Dengan demikian, epistemologi berperan sebagai filter atau objek-objek ilmu pengetahuan. Epistemologi ini juga dapat menentukan arah dan tujuan pemikiran manusia. Seseorang yang senantiasa condong menjelaskan sesuatu dengan bertolak dari teori yang bersifat umum menuju detail-detailnya, berarti dia menggunakan pendekatan deduktif. Sebaliknya, ada yang cenderung bertolak dari gejala-gejala yang sama, barulah ditarik kesimpulan secara umum, berarti dia menggunakan pendekatan induktif. Bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yaitu yang pertama pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha yang membuktikan adalah aplikasi berpikir empirik. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif, penelitian, dan penggalian, serta penerapan ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tapi dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak berarti nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan ilmu tersebut. Dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Pertama adalah moral, etika, dan tindakan. Peran utama aksiologi ini adalah memberikan arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Yang kedua, ekspresi.
atau keindahan. Di sini aksiologi berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia untuk berekspresi yang melahirkan suatu keindahan dalam diri sendiri. Yang ketiga yaitu sosial politik. Pada tingkatan ini, aksiologi berperan sebagai sarana proses sosialisasi manusia. Mengapa ilmu itu penting dalam kehidupan masyarakat? Karena secara garis besar, ilmu merupakan nilai-nilai pada kehidupan manusia, dan realitanya ilmu ini mendekati ilmu agama, yaitu sama-sama sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kesimpulan dari ketiga materi ini yaitu sebagai berikut. Pengetahuan sains adalah suatu sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Hal-hal yang dipelajari dalam sains adalah sains kealaman, sains sosial, dan sains humaniora. Cara memperoleh pengetahuan sains dengan menerapkan pengetahuan justifikasi dan rasionalisasi. Keyakinan kegunaan sains adalah memperbaiki moral dan etika manusia, ekspresi keindahan, dan sosial politik. Ilmu sangat penting bagi manusia karena ilmu merupakan nilai-nilai yang ada pada kehidupan manusia. Dan realitanya, ilmu mendekatkan diri kepada agama, yaitu sama-sama sebagai pedoman hidup manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.